Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan umur panjang sampai hari ini. Izinkan saya untuk memberikan ceramah atau sedikit ilmu tentang bulan Ramadan yang penuh kemuliaan di dalamnya. Pada bulan Ramadan, Allah memerintahkan kepada seluruh umat muslim agar melaksanakan saum. Sejak tahun Hijriyah, Allah mewajibkan agar melaksanakan saum Ramadan. Saum sendiri merupakan puasa untuk menahan diri dari segala sesuatu yang bisa membatalkannya. Untuk pelaksanaan sendiri, dilakukan mulai dari subuh sampai dengan azan maghrib. Banyak manfaat yang dapat kita dapatkan dari kegiatan saum Ramadan ini. Salah satunya yaitu mendapatkan ganti berupa pahala di akhirat nanti. Tetapi dalam melakukan saum Ramadan, hendaknya kita mengikuti dengan rasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa mendapatkan keberkahan dari bulan Ramadan. Penting sekali bagi muslim beriman yang sudah akil balik kiranya mengetahui segala hal yang dapat membatalkan puasa. Setiap kita pastinya sudah tahu, memahami mengenai hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Berpuasa secara utuh adalah berpuasa yang meliputi dari dua unsur, yaitu unsur jasmaniah dan unsur rohaniah. Ini diselaraskan dengan kejadian manusia yang terdiri dari unsur-unsur tersebut. Tepatlah kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, riwayat dari Abu Ubaidah menegaskan bahwa bukanlah puasa itu sekedar menahan dari makan dan minum saja, tapi sesungguhnya puasa itu menahan diri dari perkataan yang sia-sia dan caci maki. Hadis riwayat At-Tabarani. Berdasarkan hadis ini, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa yang dapat membatalkan puasa itu ada dua unsur, yakni unsur jasmani lahiriah dan unsur rohani atau batiniah. Di samping itu, dasar pembagian ini garis besarnya diambil dari pengertian hadis Abu Hurairah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan keji dan melakukan kejahatan, maka tidak ada hajat atau tidak diterima oleh Allah akan puasanya, sekalipun ia telah meninggalkan makan dan minum." Hadis riwayat Bukhari. Kemudian perbuatan-perbuatan yang membatalkan puasa secara lahiriah atau langsung. Maksudnya, dengan perbuatan itu maka batal atau rusak puasa seseorang, baik yang menyangkut puasa itu sendiri maupun nilai pahala. Secara rinci meliputi berniat berbuka puasa dengan sengaja, makan dan minum dengan sengaja, wanita haid, nifas dan wiladah atau melahirkan, kemudian memasukkan sesuatu benda dengan sengaja ke dalam salah satu rongga badan seperti mulut. Dan perbuatan-perbuatan yang membatalkan atau merusak puasa secara batiniah atau tidak langsung dibagi menjadi dua, yaitu menurut para ulama jumhur, orang yang berpuasa tapi masih berbuat maksiat, dosa dan lain sebagainya, maka puasanya dianggap tidak sah, tapi nilai pahala puasanya rusak. Ketentuan ini meninjau dari segi lahiriah saja yang membatalkan puasa secara total, tetapi dari segi perbuatan batinnya tidak mempengaruhi keabsahan puasanya. Kemudian menurut ulama salaf, orang yang melakukan maksiat, dosa dan lain sebagainya, maka puasanya dianggap batal walaupun dia tidak makan, minum dan sebagainya. Alasannya, apabila pahalanya ditolak atau tidak diterima oleh Allah, berarti amalannya tidak sah, maka puasanya dianggap tidak batal dan wajib membayar di lain waktu. Tapi dengan catatan apabila perbuatan keji itu dilakukan secara sengaja. Karena nilai puasa itu tidak hanya sekedar menahan fisik saja, tetapi ketahanan untuk mengendalikan hawa nafsu perlu diperhitungkan juga. Sehingga dengan demikian nilai puasa tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu puasa awam atau puasa umum. Dalam pelaksanaannya, mereka yang berpuasa hanya sekedar mampu menahan makan dan minum. Pada umumnya puasa seperti ini biasa dikerjakan oleh siapa saja. Kemudian yang kedua yaitu puasa khawas atau khusus.
Dalam pelaksanaannya, mereka yang melakukan dapat berpuasa tidak sekedar mampu menahan diri dari segala hal-hal yang membatalkan puasa secara lahiriah, tapi mereka mampu memelihara panca indera dari segala perbuatan maksiat dengan cara menjaga pandangan mata dari segala macam haram atau makruh, memelihara ucapan lidah dari segala perkataan yang kotor, dusta, bohong, dan sebagainya, memelihara kuping dan dari mendengar ucapan bohong, waktu berbuka, makan dan minum yang wajar, tidak terlalu berlebihan. Kemudian yang terakhir, berusaha mengendalikan seluruh anggota tubuh dari perbuatan-perbuatan dosa. Kemudian puasa yang terakhir ada puasa kawasul kawas atau kusulil khusus. Selama mereka berpuasa, pikiran dan hati mereka tidak pernah lupa untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana dan kapan saja mereka berada. Oleh karena itu, peringkat puasa ketiga ini hanya mampu dikerjakan oleh mereka yang mempunyai nilai iman yang sangat tinggi, karena mereka mampu menahan nafsu, perut, dan syahwat, berhasil mengendalikan dari seluruh panca indera dan perbuatan maksiat, dan akhirnya mereka mampu pula memusatkan konsentrasi mereka secara utuh untuk zikrullah. Demikian sedikit ilmu dari saya tentang bulan Ramadan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Semoga berkesan.